Salam damai, salam bahagia selalu. Hari tanggal Selasa 17 Mei 2022 pukul 23.30 WIB. Kronologi. Setelah melakukan sapaan dan obrolan kepada Tuhan yang hendak berlatih, kemudian saya berkoordinasi dengan Saraswati untuk melanjutkan membuka konsep cabang. Saya menceritakan kepada Saraswati bahwa kapan hari Raga pernah menyampaikan tentang salah satu temannya yang diberi pengalaman tentang kiamat. Kemudian saya merespon, sepertinya ada konsep cabang yang menceritakan tentang hal itu. Judulnya adalah Perancang Kiamat. Kemudian Raga bilang, loh iya ta. Saya melanjutkan keterangannya. Kalau tidak salah, itu cabang konsep dari RIM, kata Raga. Oh, ternyata ada ya. Saya menyampaikan hal tersebut kepada Saraswati. Kemudian saya menawarkan kepada Saraswati bagaimana kalau membuka cabang konsep tersebut. Saraswati tercengang sejenak, namun kemudian Saraswati menganggukkan kepala. Sedangkan PLB berada di luar rumah tikus, ikut cangkruk dengan para Tuhan yang akan berlatih. Dengan Saraswati yang berubah wajahnya menjadi tercengang itu, saya bertanya, ada apa Saraswati? Saraswati menjawab, tidak, ya kita baca saja, kita lihat saja cabang konsep tersebut seperti apa. Kemudian PLB masuk ke dalam rumah tikus. Rumah tikus ini tempat, itu singkatan, tempat inaugurasi khusus umat semesta. Nanti salah tangkap lagi. Ya. Jadi tempat inaugurasi khusus umat semesta. Hanya dikasih ya rumah tikus saja untuk samaran, biar orang bingung. Saya ulang lagi, kemudian PLB masuk ke dalam rumah tikus. Saya mengabarkan kalau kami akan melanjutkan untuk membuka konsep cabang. PLB mendekati Saraswati dan bilang, saya tahu konsep cabang apa yang akan dibuka. Mari membukanya bersama-sama. Kemudian Saraswati yang mengawali kami semua untuk berangkat. Saya menyatu dengan PLB. Saya itu teman saya. Kemudian kami berlari menuju ke cabang konsep. Kami melewati para Tuhan. Juga sempat tos dengan para Tuhan. Kata PLB, kita berada di pos masing-masing. Terasakan berlarinya semakin cepat seperti sedang melakukan balap lari. Dan pesertanya hanya Saraswati dan PLB. Bahkan masuk ke dalam RK pun juga dengan keadaan berlari. Raga tiba-tiba terbangun
dan seperti sedang menunjukkan sesuatu secara rahasia kepada kami. Tangan Saraswati dan tangan PLB dipegang. Kemudian raga terpejam. Kami seperti dibawa ke suatu alam. Namun kami tidak tahu alam apa ini. Namun sepertinya ini adalah alam yang terlindungi. Karena terlihat ada sebuah perlindungan berwarna biru di sana. Raga bilang agar kami menunggu. Entah menunggu siapa. Kami juga belum mengetahui. Tetapi melihat di luar perlindungan tersebut banyak berjaga pasukan. Dari tangan kanan raga seperti sedang mengeluarkan suatu energi. Dan Saraswati disuruh menunggu energinya. Seperti ada api biru kalau tidak salah. Oleh raga, Saraswati disuruh mengambilnya. Saraswati mengambil powernya. Dan Saraswati sedang memainkan powernya. Setelah diberikan kepada Saraswati, tiba-tiba di sana raga tertidur. Sehingga Saraswati harus memainkan powernya. Jadi penggaweane raga turu wae. Kemudian Saraswati mencoba membuka powernya. Power tersebut seperti sedang dipecahkan oleh Saraswati dengan cara tangannya diayun-ayunkan. Tangannya diayun-ayunkan. Oh, begitu. PLB kemudian menemukan sebuah kertas. Entah didapat dari mana. Berarti kertas kececer gitu ta. Bari Saraswati main-main tiba-tiba PLB kemana tiba-tiba membawa kertas, nggak tahu datangnya dari mana. PLB mengajak Saraswati untuk mencoba menyentrongkan, menyinarkan tapi. Iya. Itu karena teman saya orang Jawa ya, bahasanya agak lumayan Jawa-Jawa dikit gitu ya. Jawa Desa ya. Jadi PLB mengajak Saraswati untuk mencoba menyentrongkan apa? Menyenterkan. Mensentrong itu setrong kan kuat. Oh, bukan nyentrong. Mengarahkan sinarnya gitu ya. Ya sudah, bahasa Jawanya begitu. Menyentrongkan energi biru yang dibawa Saraswati kepada kertas. Energi biru yang dibawa Saraswati. Oh, dinyalakan diarahkan ke kertas gitu ya. Oh. Tulisan pertama. Nah, baru dapat tulisannya. Tulisan pertama. Jangan berselisih tentang hal ini. Saya sedang mengusahakannya dengan baik. Kalian membantu kami saja. Yaitu melakukan penataan dan pembenahan pada dunia. Itu ngomongnya ke siapa? Itu tulisan ya, bukan ngomong ya. Kepada siapa yang membaca? Iya. Selagi kita masih bisa meringankan beban dunia, maka akan kita ringankan. Saya sedang mengatur sebuah rencana untuk persiapan-persiapan dunia.
saya akan dibantu oleh petugas-petugas Tuhan dari berbagai tempat untuk menjalankan rencana-rencana kecil. Walau kami belum bisa terkoordinir pada satu tempat. Kalian bantu dengan hal itu saja. Saya yang akan mengkoordinasi berbagai pihak yang ingin memperjalankan tentang dunia. Saya bantu koordinasikan saja. Antara pihak-pihak yang menyelenggarakan dunia. Jadi dunia ini ada yang menyelenggarakan. Pihaknya siapa nggak tahu ya. Ya ada panggung dunia. Jadi ada CEO, CEO nih ya. Selamat menjalankan roda kehidupan di dunia. Setiap wilayah diturunkan para petugas Tuhan untuk mengatur wilayah-wilayah di dunia. Kalau di Indonesia ada Wali Songo. Makanya dia di bidangnya masing-masing. Ada bidang pemerintahan, ada bidang mufti, pemberi fatwa, ada bidang silat, entah silat lidah atau silat apa, entah silat-silatan. Jadi dunia ini ada penyelenggaranya ternyata. Mereka sedang mengusahakan agar dunia berjalan sebagaimana mestinya. Entah hal itu kita saling bersatu atau sejalan, ataukah kita masih berbeda-beda jalan. Saya bersama dengan konsep yang lain meninjau perkembangan dunia yang kami ketahui. Bersama dengan konsep yang lain pula, mereka yang mempunyai kesempatan untuk bergerilya mendapat aneka ragam informasi perkembangan petugas-petugas Tuhan yang telah disiapkan itu. Ada yang mencoba masuk ke dunia yang lain, akhirnya bisa berkenalan dengan petugas, bergerilya. Kayaknya ada sih orang-orang yang ada di bumi atau cerita yang ada di Indonesia itu sering ketemu petugas-petugas Tuhan. Nggak tahu ketemu petugas-petugas Tuhan yang turun membawa konsep Tuhan. Atau konsep Tuhan itu menjadi satu sosok yang sengaja terinformasikan di akhir zaman. Selanjutnya, saya cuma membaca aja, tukang membaca pengalaman teman. Ya, selanjutnya, informasi yang telah masuk kami ramu. Juga sebagian akan menjalankan perbaikan-perbaikannya. Yang menjadi poin utama pada konsep yang ada pada diri saya adalah terlaksananya kerja konsep. Hal itu sudah menjadi bahan untuk saya meramu atau merancang adanya sebuah kiamat atau tidak. Walaupun Tuhan dan alam sendiri mempunyai rancangan tersendiri terhadap hal itu. Sebenarnya tidak ada suatu penentuan jadwal
terlaksananya sebuah kiamat. Ini yang ngomong konsep Tuhan ya ini. Sebenarnya tidak ada suatu penentuan jadwal terlaksananya sebuah kiamat. Kiamat terjadi berdasarkan suatu sebab. Justru penyebab tersebut kita cari tahu dan kita minimalisir. Wah, kalau tahu penyebab kiamat terus diminimalisir, kiamatnya gak sido kiamat paling dia. Misalkan saja bumi sebagai tempat tinggal berbagai ciptaan itu. Kita sinergiskan dengan apa yang menjadi rencana bumi atau dengan apa yang menjadi keinginan bumi akan para penduduknya itu. Ini adalah sebuah hal yang menyangkut bagaimana kita semua bisa saling bersinergi. Sebab sinergi tersebut didapatkan sebab kita tahu kerja kita masing-masing. Memang kan bumi mempunyai kerja apa, penduduk bumi mempunyai kerja apa. Coba kalau itu disinergiskan, itu kayaknya asik. Jadi bumi nggak perlu mengeluh terhadap orang-orang yang bertempat tinggal di bumi. Kalau itu penduduknya juga tahu yang dirasakan oleh bumi, asik aja nih. Paling-paling ya gak kiamat-kiamat be ngono. Bumi itu punya perasaan, bro. Buktinya punya perasaan, itu di Al-Quran. Bumi kan sering berkata-kata. Iya enggak sih? Walatan sanasi baga. Oh, apa itu? Kayak itu ada perkataan dari bumi itu. Omongan bahasa Arab, gak terus no, ada lali. Ya, jangan berjalan di muka bumi ya, dengan kesombongan. Nah, iku nek awakmu sombong bumine iku iso dijebak mbek bumine. Kalau kamu tidak sinergis ya hidup kurang nyaman di bumi. Kalau tidak sinergis dengan bumi. Kita bekerja untuk mensinergiskan hal itu agar tidak terjadi sebuah tabrakan atau gejolak energi yang ditimbulkan. Ingat saudara-saudara semua, apapun yang kalian lakukan itu mengeluarkan energi tertentu. Kamu duduk aja bisa mengeluarkan energi. Coba duduk dengan rasa marah. Orang itu bisa merasakan energimu. Kamu lagi sedang marah, duduk dengan marah. Tampang-tampang marah ini. Itu bisa dilihat di wajah juga, bisa dirasakan secara energi. Begitu. Nah itu yang kerja di pabrik-pabrik, itu kan juga ada banyak energi, macam-macam. Ingin merubuhkan temannya yang di pabrik, bagaimana tidak bisa berkembang. Yang dirobohkan juga mencoba melirik kinerjanya temannya itu. Sudah biasa, itu mengeluarkan energi semua. Itu sesama penduduk yang enggak sinergis, apalagi sesama dengan bumi, apalagi merasakan perasaan bumi. Ada gejolak energi yang ditimbulkan. Kita mencoba untuk meredam dan meredam. Kemudian kita kolaborasikan dari hasil kerja kita masing-masing. Walaupun satu petugas dengan petugas lain pada antar wilayah tidak saling mengenal.
setidaknya ada kolaborator, konsep, atau petugas yang saling menghubungkan antar wilayah tersebut, yaitu kami senternya. Jadi pusatnya siapa? Konsep ini. Saat ini dunia memang sedang diperjalankan di banyak jalan. Saat ini dunia memang sedang diperjalankan di banyak jalan. Itu buktinya diperjalankan di banyak jalan, ada manusia yang memperjalankannya, gawe pabrik gede, ngebor, energi wis dibarbor-barbor ya. Nah, itu termasuk juga diperjalankan di arah sana. Yang satu menjaga kelestarian alam, yang satu merusak alam. Itu diperjalankan seperti itu. Kayaknya jadi bumi bingung. Sing ndi sih rek, sing mlakoni sing temenan. Kok gething aku. Ngono paling ngono. Itu perlu latihan berkomunikasi dengan alam. Tapi ada orang-orang tertentu yang bisa berkomunikasi dengan alam. Bahkan bisa berkomunikasi dengan ya bumi, bahkan bisa berkomunikasi dengan tanah. Cek bumi ini cek ngomong, kok gede aku. Cek ngomong. Saat ini dunia memang sedang diperjalankan di banyak jalan. Ada di antaranya yang memang belum bersinergi satu sama lain. Hal itu sebagai data yang kami rangkum melalui penduduk dunia yang belum sinergi. Nah, itu ada perang, kan belum sinergi. Ini artinya dunia masih kita perjalankan kemana-mana yang kita mau. Masih perlu melangkah beberapa step atau banyak step untuk kita seisi dunia. Atau paling minim 3/7 dunia telah saling bersatu atau bersinergi. Itu kayak pertemuan pemimpin-pemimpin negara yang membicarakan tentang ekonomi lah, itu kan untuk membantu sinergi. Untuk membicarakan masa depan bumi. Oh, ada yang model begitu, nggak ngerti. Itu kumpulan apa yang begituan yang pemimpin negeri itu. Itu membicarakan tentang dunia. Bagaimana kita sebagai penduduk bumi memperjalankan bumi menjadi baik. Itu. Ada aja kumpulan-kumpulan seperti itu. Apakah itu bisa dipraktekkan di beberapa negara anggota atau tidak? Saya nggak pernah survei, nggak pernah tahu beritanya. Hal itu bisa kami katakan sebagai target minimal. Nah, hal itu bisa kami katakan sebagai target minimal kami untuk membuat rancangan pengajuan suatu kiamat. Dalam kurung yang konsep harapkan. Kiamat kecil-kecilan atau besar-besaran atau sampai kiamat besar. Kalau nggak bisa sinergis ya bisa ada rancangan kiamat besar. Mulai bisa dididik penduduk bumi, bisa untuk sinergis, ya kiamatnya kecil-kecil aja. Oh, penduduknya ini ada yang menjadi pecinta alam, mencintai lingkungan. Wah, itu nek iso kalau banyak seperti itu nggak usah dikiamatkan. Banyak yang masih mencintai lingkungan. Itu mencintai dirinya sendiri. Hidup untuk kelompoknya aja. Itu kiamatnya agak dibesarkan sedikit. Rencana kiamat. Atau kiamat di kelompoknya aja. Wong hidup di bumi, disuruh menjaga bumi, malah merusak bumi.
Itu kasih kiamat aja. Bagaimana kiamatnya? Ya ngundang Israel aja datang kepada mereka kan, biar nggak merusak yang lain. Masuk. Atau bikin virus. Nah, itu hanya mencari orang-orang yang lupa tugasnya turun di bumi. Yang lupa-lupa itu dikasih virus. Yang masih ingat dia tentang tugasnya hidup di bumi, nggak diburu sama virus itu kan. Bisa bikin begitu. Wah, sibuk deh Israel. Virus. Iya, yang merusak alam itu perlu dianu. Ya, yang lupa dia turun ke buminya harus bagaimana? Israel anggotane piro? Sing bagian nyabut nyawa sing keras-keras, ambek sing kalem-kalem, ambek nyabut nyawa, ambek mangan cemilan. Itu kiamat-kiamat kecil-kecilan. Pengajuan rencana berlangsungnya kiamat harus disaksikan oleh Tuhan dan Jalil. Pengajuan rencana berlangsungnya kiamat harus disaksikan oleh Tuhan dan Jalil. Sebagai sebuah tim pengatur tatanan bumi tersebut. Oh, ternyata Tuhan dan Jalil ini sebagai sebuah tim pengatur tatanan bumi tersebut. Ini kan baru tahu bahwa pengajuan rencana berlangsungnya kiamat harus disaksikan oleh Tuhan dan Jalil sebagai sebuah tim pengatur tatanan bumi tersebut. Begitu. Kalau ada kiamat ternyata ada prosesnya di balik semuanya. Enggak tiba-tiba ngasih tanggal. Sudah ada tanda-tandanya ini. Kiamat udah dekat nih. Sesuai dengan hadis Nabi nih. Sesuai dengan Al-Quran nih. Sesuai dengan kitab yang lain nih. Nah nih. Ya dilihat Tuhannya sudah menjadi saksi, ada rancangan kiamat itu berlangsung bagaimana. Nah, begitu. Ya nggak apa-apa deh kamu baca kitab. Nggak apa-apa. Minimal ya punya pandangan ke depan. Ya gara-gara baca kitab, nanti kiamatnya itu tanda-tandanya. Kalau ini sudah banyak, ini tinggal satu aja tanda, baru ini kiamat. Lo emang tahu begitu tandanya memang sudah akurat? Ketemu Tuhan aja tidak, nggak percaya. Gimana kamu bilang sampai akurat dengan melihat tanda-tandanya aja? Emang nggak ada update tanda-tanda kiamat yang sekarang ini. Ada update-nya itu. Belum kamu tanyakan kepada Tuhanmu. Tuhanmu kok kitab? Tuhanmu itu ya Tuhan. Jangan kitab aja. Lo sama kalian seperti saya dulu. Tuhan saya adalah kitab. Padahal ada revisi nggak tahu kamu. Tapi untungnya kitab itu bilang, wallahu a'lam bishawab. Akhirnya saya tanya kebenarannya kepada Tuhan. Begitu harusnya. Kitab kok dipercaya terus. Ya boleh informasi itu kamu ambil. Kebenarannya kitab itu konfirmasi ulang kepada Tuhan yang berhak menjelaskan bagaimana itu kiamat terjadi. Begitu. Jangan kata kitab. Kenapa saya harus pakai ekspresi itu dengan nada yang begitu ya? Ya biarin aja orang begitu-begituan ya. Sudah nggak apa-apa kamu pakai kitab aja, nggak apa-apa deh. Tapi saya sarankan kamu konfirmasi ulang kepada Tuhan. Gimana konfirmasi ulang kepada Tuhan? Pertemuan aja nggak percaya. Makanya bukumu itu buku yang mengajak kamu kemana-mana tapi kamu nggak tahu Tuhan mau kemana.
Sudah kita baca ulang lagi, gak usah begitu-begituan. Sinar biru masih terus menyala. Kita saling berkoordinasi. Percayalah padaku. Ku siapa? Konsep. Bahwa aku adalah konsep yang tidak bisa apa-apa tanpa kalian. Juga aku adalah konsep yang tidak dapat berjalan bila tidak mendapatkan suatu berita dari konsep-konsep yang lainnya. Jadi untuk penentuan mengusulkan kiamat itu konsep ini mendapatkan informasi dari konsep yang lain, juga petugas-petugas Tuhan yang lain. Ketemu petugas saja sudah beritanya diviralkan. Biasa aja, wong dia juga makhluk. Ketemu Muhammad, ya biasa aja. Itu leluhur yang mengajarkan kebaikan. Sepenting kamu bisa mencontoh Muhammad atau tidak. Jangan Muhammad dilulukan. Subhanallah, astagfirullah. Ketika ketemu Muhammad, apa yang perlu kalian contoh dari Muhammad? Bukan ucapan aja subhanallah, setelah itu tetap rentenir tetap berjalan. Gak cocok dengan subhanallah. Takbir. Ada. Biasa bro, nek ketemu Nabi Muhammad, contohlah perbuatan Nabi Muhammad yang baik, yang kamu cocoki. Nabi Muhammad gak suka marah. Belajar kayak Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dengan tetangganya baik. Yo contoh Nabi Muhammad dengan tetangganya baik-baik aja, walaupun tidak sepaham. Begitu. Kamu dikasih contoh petugas Tuhan yang baik secara vertikal. Konon ceritanya begitu. Secara horizontal. Konon ceritanya begitu. Contoh yang baik. Seandainya kalian diberi kesempatan ketemu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. SAW. Nek ini gak perlu dieditin. Biasa omongan begitu. Biasa. Aku dibentuk untuk mengetahui apa-apa yang belum aku ketahui. Aku dibentuk untuk mengetahui apa-apa yang belum aku ketahui. Aku siapa? Konsep. Dan akan difahamkan oleh informasi-informasi. Kami berterima kasih kepada umat. Karena kami dibantu untuk membentuk persiapan-persiapan ini sebaik-baiknya. Mau kiamat aja dirancang. Ya, tapi informasi dari umat. Banyak keluhan-keluhan umat didengarkan sama si konsep ini. Mau dibikin apa kiamatnya nanti? Kiamatnya pakai dangdutan loh. Kan bisa aja. Kiamatnya pakai underground, bisa. Kiamatnya pakai rap, pakai reggae, pakai seriosa, pakai apa lagi? Keroncong. Nggak apa-apa, apik. Ya nggak tahu dia mau merancang bagaimana sih konsep ini. Kepada sahabat-sahabat konsep, kita akan selalu berkoordinasi. Koordinasi ini akan membantu memperkuat energi yang ada di alam. Kami tahu bahwa alam dapat memperjalankan dirinya. Walau petugas Tuhan berada di sana, petugas Tuhan tidak akan bisa untuk mengatur tentang alam. Mereka hanya melakukan sebuah pekerjaan yang telah diperintahkan dari Tuhannya.
Petugas Tuhan mengumpulkan informasi tentang alam. Petugas Tuhan akan terkoordinasi pada satu wadah. Wadah tersebut adalah kami. Hal ini semata-mata untuk membantu alam, termudahkannya alam untuk mengontrol dirinya. Jadi ada berita dari alam, masuk ke pada konsep ini, ya nanti ya mungkin alam juga mendapatkan berita bagaimana menjadi alam yang baik, ya diberitakan mungkin sama konsep ini. Loh, kayak begini ini, seperti ini, nggak tahu kalau ada kitabnya. Mau saya malas membaca kitab ya. Mungkin teman-teman nanti kalau tahu boleh komentar. Ada tuh kitabnya, itu tulisan itu hanya jiplak aja. Jiplak aja dari kitab ini, ya nggak apa-apa. Kamu katakan ini jiplak, ya. Cuma tua mana tulisan ini dengan kitab kamu? Wah, ini ditulis sebelum ada alam. Bahasanya disesuaikan dengan perkembangan zaman, tapi sudah ditulis di sana. Menurut saya sih, teman saya kan lagi mencari-cari buku-buku yang ada di alam sana. Entah lewat di satu kerangka raga tadi, cerita di awal-awal seperti itu. Kepingin mencari berita-berita, kepingin mencari tentang konsep-konsep Tuhan di akhir zaman. Hanya memperjalankan alam dan berpikir untuk satu kesatuan alam sudah menjadi satu power tersendiri untuk menghapuskan adanya kiamat. Saudaraku, kiamat bisa terjadi kemarin-kemarin. Tapi kiamat itu bisa dihambat oleh orang-orang terbaiknya Tuhan. Orang-orang terbaiknya Tuhan. Maka rencana kiamat itu akan diundurkan. Karena nggak ada keterangan pasti datangnya kiamat. Karena apa? Kiamat itu akan terjadi manakala orang itu sudah terpisah dengan Tuhannya. Tidak terhubung dengan Tuhannya. Orang itu masih sombong-sombong semuanya. Mungkin itu akan terjadi rencana kiamat. Dan mungkin kiamat akan didok. Pasti terjadi. Kalau semua ciptaan sudah tidak terhubung dengan Tuhan dan sudah melakukan banyak kebejatan di muka alam semesta. Sudah menjadi satu power tersendiri untuk menghapuskan adanya kiamat. Namun, kiamat hanya berupa rancangan-rancangan yang dipersiapkan. Mereka yang juga dikatakan sebagai penyumbang dalam perencanaan terjadi atau tidaknya sebuah kiamat atau pembongkaran. Agar dapat memodifikasi tentang sebuah kiamat, maka didatangkanlah konsep tersebut, perancang kiamat. Kita akan memulai untuk berfantasi menuju ke hal itu. Yang jelas, bila konsep yang banyak berbuat, maka akan menghasilkan ide-ide yang tidak masuk akal. Terutama pada hal-hal yang dapat membahayakan bumi. Kami akan menggunakan pendapat-pendapat yang tidak masuk akal. Itu pun bila kita semua mau melaksanakan kerja untuk keutamaan bumi atau keutamaan alam. Kita bisa memulainya dengan sebuah koordinasi. Terambil oleh sinar biru dan terambil oleh sinar biru
dan terdapat tulisan lagi. Nah, dure ada tulisan kiamat. Bukankah kiamat adalah hal seru untuk diperbincangkan? Banyak manusia yang akan seru memperbincangkan tentang apa itu kiamat. Bahkan bisa jadi masing-masing mempunyai pendapat yang berbeda-beda. Iya ya, kiamat itu berbeda-beda versi ya. Versi Islam bagaimana, Hindu bagaimana, Buddha bagaimana ya. Versi kejawen itu bagaimana. Kejawen itu dibagi lagi. Ya. Enek apa Darmo Gandul, Darmo apa itu? Ada kejawen apa, nggak tahu. Saya itu orang Jawa tapi nggak tahu banyak ilmu kejawen atau aliran-aliran di Jawa. Makanya hilang Jawa nih dhewe. Memang saya itu bukan berasal dari orang Jawa. Asal usulnya kalau kalian tahu. Ya konon ceritanya saya juga nggak tahu. Konon ceritanya saya asal usulnya dari Tuhan, cuma ditaruh aja di Jawa gitu aja. Iya. Itu mau. Bahkan bisa jadi masing-masing mempunyai pendapat yang berbeda-beda. Mereka mencoba memperkirakan. Berarti banyak yang memperkirakan. Hanya itu yang mereka bisa. Berarti kiamat itu kebanyakan penduduk bumi itu banyak memperkirakan, tidak memastikan. Ya. Mereka mencoba memperkirakan, hanya itu yang mereka bisa. Justru dengan kemampuan memperkirakan itulah kita dapat membentuk sebuah kiamat. Iya mau. Jadi banyak tafsiran kiamat, akhirnya dia bisa membentuk kiamat ini ya. Jadi banyak informasi kiamat ya sesuai dengan perkiraan orang-orang. Nah, dari perkiraan orang-orang itu dikumpulkan semuanya. Nah, akhirnya konsep ini bisa membentuk sebuah kiamat yang disaksikan oleh Tuhan dan Jalil. Enggak sekedar langsung membentuk kiamat, enggak. Bagaimana Tuhan? Sah, hari ini kita kiamat. Bagaimana Lil? Sah, hari ini kita kiamat. Oke, kita laksanakan. Hari ini adalah hari berbangkit. Ya. Iya. Marilah kita berfantasi dengan suasana kiamat. Diajak begitu. Marilah kita berfantasi dengan suasana kiamat. Tidak ada yang berhak melarang kalian untuk melakukan sebuah fantasi akan hal itu. Wah, kamu berfantasi nggak ada yang melarang. Ya, kalau saya berfantasi untuk menjadi penonton kehancuran, ya bisa aja. Saya berfantasi kiamat itu saya rubah. Kiamatnya adalah kan hari penegakan, ya hari penegakan berarti siapa yang nggak tegak ya nggak boleh berada di situ. Kalau duduk aja nggak boleh. Mau hari penegakan kok kamu duduk-duduk, ya nggak boleh berjongkok juga. Nah, saya berfantasi begitu. Siapa yang berjongkok? Siapa yang duduk-duduk? Wah kasihan orang yang lagi ngising ya. Gak mungkin ngising kok nggak duduk ya. Iya kasihan ya. Nah, tapi karena ini sudah hari kiamat, hari penegakan, sesuai saya berfantasi begitu. Nggak ada yang larang di sini. Nah, misalkan nanti hari kiamat saya berdiri dan mengambil teman-teman saya.
tak ajak semua umat. Nah, begitu. Gak bisa mencelakakan manusia. Nggak apa-apa saya berfantasi begitu. Jadi umat-umatnya diambil biar kerusakan berjalan seperti biasanya. Ternyata ketika saya lihat lagi, ternyata bukan kerusakan. Ternyata sana ada konser underground. Oh, taruh lagi si umat tadi ngikuti konser underground. Ngene. Ketok kiamat tapi gak ngene. Ini kan kata rambutnya katanya didawakno cik sok underground kok. Oh iya. Bisa begitu. Metal kok. Oh. Ki ngene. Amat. Piye to ki? Amat. Marilah kita berfantasi dengan suasana kiamat. Tidak ada yang berhak melarang kalian untuk melakukan sebuah fantasi akan hal itu. Tuhan sendiri sebenarnya butuh referensi untuk membentuk kiamatnya. Akan dimodel seperti apa? Oh, begitu manusia menggambarkan kiamat. Itu kan ide dari omongan saya itu. Idza zulzilatil ardu zilzala. Oh, orang berfantasi. Kurang kreatif. Ide dari saya kok dipakai. Tuhannya bisa bilang begitu. Membentuk kiamat akan model seperti apa? Sahabat-sahabatku, kawan-kawanku yang masih dalam perjalanan menuju ke Tuhan, kita buat agar Tuhan tidak kuper atau tertinggal dengan sebuah perkembangan. Waduh, iki piye konsep iki? Kok iso ngene? Piye to ki? Konsep kok ngomongin ngene. Bahasanya sahabat-sahabatku, kawan-kawanku yang masih dalam perjalanan menuju ke Tuhan, kita buat agar Tuhan tidak kuper atau tertinggal dengan sebuah perkembangan. Kayak begini ini kan informasi. Emang ada Tuhan kuper? Belum tahu ya kamu. Makanya ke dimensi Tuhan sono loh. Biar kamu tahu bagaimana keadaan Tuhan. Tuhan itu kuper atau tidak. Gitu. Bolehkah Tuhan merancang sebuah kiamat versinya? Apa kita akan membatasi Tuhan untuk mengembangkan polanya untuk merancang sebuah kiamat tersebut? Bahkan kita sebagai manusia bisa memberikan keyakinan kepada Tuhan. Tuhan butuh diyakinkan. Wah, kalau ada manusia ketemu Tuhan, di sana dia merancang tentang kiamat, memberikan masukan kepada Tuhan, nggak sesuai dengan polanya Tuhan. Nah, polanya itu malah kiamat kok damai, gitu. Nah, pakai yang underground kan nampak sama dengan orang-orang kan perlu kan melayang kemana-mana itu katanya bumi. Bagaikan aneh yang berterbangan. Nah, itu kalau nenek JT ya joget underground nek JT kan ya nganu berterbangan. Nah, di model begitu. Nah, kalau ada manusia seperti itu, Tuhan sama ini omongan sampai dengan yang kemarin cuma kita modifikasi Tuhan. Bagaimana mereka nampak berterbangan. Wah. Nanti umatnya kayaknya senang akhir zaman itu ditutup dengan underground. Atau pakai yang slow motion Tuhan. Yang kayak apa? Hadirkan musik dangdut yang melo. Jadi nanti slow motion. Nah, ini kan goyangan slow motion. Dangdutnya kan gini rotor. Itu saya kalau joget dangdut. Iya, atau Mas Habi.
Bahkan kita sebagai manusia bisa memberikan keyakinan kepada Tuhan bahwa para manusia di saat hari kiamat tersebut akan menjadi panitia-panitia atau ciptaan yang akan membantu Tuhan untuk melaksanakan kiamat. Makanya kok ada yang di jalanan itu orang nulis-nulis panitia hari kiamat. Jangan-jangan orang itu tahu kalau ada panitia hari kiamat juga. Sudah daftar kali orang-orang itu ya. Kan panitia hari kiamat. Yang kaos itu loh. Kadang-kadang bikin seperti itu. Oh, jangan-jangan orang itu sudah ketemu seseorang yang melamar menjadi panitia hari kiamat. Mbok. Makanya ketemu Tuhan dulu, biar jadi panitia hari kiamat. Kiamatnya nanti di model apa? Tinggal kamu mempengaruhi Tuhan bagaimana, gitu aja. Konser underground. Rambutnya gondrong. Iya. Gara-gara kate gondrong 10 tahun iki apa rek? Kok akhirnya pembacaan ini diarahkan ditutup kiamat ditutup dengan konser underground. Kan terserah kamu berfantasi apa hari kiamat, kamu pakai terbangan seperti itu, sing prok, sing getak-getak ngaget-ngageti lho, prok. Tidak hanya beberapa manusia saja, tetapi serempak seluruh manusia di bumi ini, di jagat raya ini, bisa kita mengajukan dari sekarang kepada Tuhan. Apakah Tuhan butuh bantuan untuk melaksanakan kiamat? Tawarkan saja bahwa kalian bersedia untuk membantu Tuhan mengkonsep kiamat menjadi kiamat yang berbahagia. Wow, iki kok bukunya kok model begini? Kiamat ini jadi manusia datang kepada Tuhan, di sana menawarkan kiamat yang berakhir dengan Bahagia. yang berbahagia. Oh keren nih, ada pejalan-pejalan Tuhan atau para pencari Tuhan dan ketemu Tuhan dan memberikan kontribusi bagaimana kiamat itu akan terjadi. Ya boleh kiamat itu diakhiri dengan bahagia. Jika banyak orang akan ketakutan dengan datangnya kiamat tersebut, barangkali kalian mengambil posisi agar kalian menjadi ciptaan yang menyebarkan hawa ketenangan dan kedamaian saat itu. Jika datang saat kiamat, kemudian gunung-gunung akan dihancurkan, barangkali kalian mengambil posisi untuk menenangkan gunung-gunung itu pula. Oh, keren. Tenang, jangan meledak saudaraku. Jangan mengganggu orang lain. Kamu bikin nggak tentram orang lain, bikin tidak damai orang lain. Tenang saudaraku, tenang. Nah, kalau kita bersaudara juga dengan gunung-gunung, jangan marah. Ada saudaramu di bumi itu. Kasih kembang api aja. Ya. Kasih kembang api juga. Ya nanti gunung meledaknya yang indah, bisa nampak indah, jangan menghancurkan, beri hiburan kepada saudara-saudara kita, kepada umat manusia, beri hiburan dengan ledakanmu. Jangan suka membunuh sesamamu, sesama ciptaan. Gitu. Seandainya kamu ketemu Tuhan dan kita bisa ngobrol dengan si gunung. Mas, konsepnya kok telat iki. Iya. Putus asa dulu. Iya. Oh, wis Din. Oh iya, mau. Barangkali kan ada yang hancur beritanya. Barangkali kalian mengambil posisi untuk menenangkan gunung-gunung itu pula. Bahkan ketika lautan hendak meluapkan dirinya kepada penduduk bumi tersebut, kan ada yang membayangkan begini, model kiamat, ya. Lautan bisa segan. Nah, ini mau. Bahkan
Ketika lautan hendak meluapkan dirinya kepada penduduk bumi tersebut, lautan bisa segan. Jangan begitu. Pakai tarian-tarian yang indah. Pakai tarian India boleh. Pakai tarian sufi boleh. Jadi lautan pakai tarian sufi. Pakai tarian apa sih biasa gini? Seka. Oh iya, pargoe boleh. Iya. Nek bone kan begini. Gitu, Kan Bu. ada gua. Iya. Gua menunjukkan lautan. Oh iya, itu betul. Iya. Dijul. Gua. Tunduk lautan. Apa? Dewi kepingin nyanyi dengan bayangan kiamat tapi. Wes jelas perdamaian. Enggak apa-apa. Kamu menjadi penyanyinya di sana. Cukup satu lagu aja. Perdamaian. Enggak apa-apa seperti itu. Iya. Sebab dia harus menghadapi ciptaan-ciptaan yang masih menjalankan kasih sayangnya kepada sesama ciptaan yang lain. Energi itu sampai pada lautan-lautan tersebut. Berfantasilah terhadap kiamat. Saat kiamat, justru Tuhan membukakan pintu-pintu langitnya untuk menyambut ciptaan-ciptaan yang dia rindukan. Ciptaan menjadi terkejut, dan selama ini mereka akan berpikir bahwa hukum Tuhan akan berjalan kepada mereka. Ternyata di saat mereka menjadi ciptaan yang menyadari kesalahan-kesalahannya, nyadari kesalahan, sadar kesalahannya, Tuhan mengampuni dan masih memberikan jalan agar mereka merasakan kerinduan Tuhan tersebut. Para manusia menjadi pembela terhadap manusia yang lain. Sesama manusia memohonkan kepada Tuhan aneka bentuk penyelamatan kepada ciptaan yang lain. Para manusia itu akan menjadi saksi terjemputnya saudara-saudara menuju kepada Tuhan. Hingga mereka akan menunggu saudara-saudaranya kembali kepada Tuhan dan berada di sisinya. Semua tentang kisah hari kiamat ini bukan merubah takdir Tuhan atau bukan sebagai bentuk ketidakberimanan terhadap kiamat. Jika kalian adalah orang-orang yang beriman terhadap hari kiamat, saya ulang lagi, jika kalian adalah orang-orang yang beriman terhadap hari kiamat, maka pelajarilah tentang hari kiamat. Jangan hanya menjadi penghambat Tuhan untuk mengembangkan idenya menuju ke akhir zaman yang penuh dengan kebahagiaan. Kayaknya bagus ini. Saya ulangi lagi nih. Jika kalian adalah orang-orang yang beriman terhadap hari kiamat, maka pelajarilah tentang hari kiamat. Jangan hanya menjadi penghambat Tuhan untuk mengembangkan idenya menuju ke akhir zaman yang penuh dengan kebahagiaan. Itu tulisan ya. Di sini kok bawahnya ada, nggak tahu ini tulisan atau apa. Tangan Saraswati tiba-tiba seperti berhenti. Berarti keterangan ya? Oh, ini berarti keterangan yang nulis. Tangan Saraswati tiba-tiba seperti berhenti untuk menyalakan energi biru tersebut. Saraswati bilang kepada PLB, tunggu sebentar. Beberapa saat kemudian dia mengeluarkan energi lagi,
lewat tangannya dan disentrongkan ke kertas lagi. Berarti bukan judul ini ya? Terusannya yang dur ya? Oh, ini judul baru. Oh, mengapa kalian bersiap-siap untuk kiamat? Ya, itu judul baru ya. Wow, alam bisawab gitu. Judulnya sentrong. Ya, aku mau. Kan ngambil lagi baru nyentrong tulisan yang di bawah PLB tadi itu ya. Oke, begitu saudara-saudaraku ya kita santai-santai aja membicarakan hari kiamat ini. Saya potong sampai di sini ya, mudah-mudahan kita bisa melanjutkan lagi tulisan pengalaman teman saya itu. Apakah kalian mau percaya atau tidak teman saya mendapatkan tulisan seperti itu terserah kalian. Logikakan pada otakmu ya, hubungkan pada hatimu, jangan hanya pikiranmu aja yang berbicara, tapi coba kamu terhubung dengan hatimu. Semoga wawasan hari ini atau pengalaman dari teman ini bisa membawa khasanah baru tentang bagaimana hari kiamat tersebut terjadi. Semoga kalian termasuk orang-orang yang melakukan perjalanan menuju Tuhan dan memberikan ide-ide terbaik bagaimana hari kiamat itu terjadi. Salam damai, salam bahagia, semoga keselamatan ada pada kalian semua.